Mengapa jalan politik Partai Golkar dan Gerindra tidak bisa disatukan di Pilgub Banten? Benarkah pernyataan Ketua Umum Partai Golkar yang membantah perpecahan di tubuh koalisi pendukung Prabowo Subianto? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung bersama kami ada Wasekjen DPP Partai Nasdem, Jakfar Siddiq, dan analis politik Ahmad Khairul Umam. Sedangkan Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia akan segera menyusul. Bang Jakfar dan Mas Umam, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News, Bang Jakfar. Apabila elektabilitas menjadi faktor utama untuk memenangkan pilkada, kenapa kemudian Partai Nasdem ini menjatuhkan pilihan pada pasangan Andra Soni dalam pilkada Banten, bukan Airin Rahmidiani, Bang Jakfar? Yang pertama, Partai Nasdem sejak sekitar 3 bulan atau 4 bulan lalu, Mas Egan sudah melakukan proses yang namanya proses kepartaian internal ya. Kita buat peraturan partai, lalu di bawah kita siapkan teman-teman di tingkat DPW dan DPD membuka ruang untuk setiap kader partai, setiap tokoh, setiap putra-putri terbaik bangsa yang mau menjadi pemimpin, maju di pilkada, silahkan daftar ke Partai Nasdem. Kenapa? Karena Partai Nasdem secara terus terang adalah partai yang terbuka yang bisa menerima siapapun jika ingin maju di kontestasi pilkada. Konteks Banten, di Banten ini proses itu seluruhnya sudah dilakukan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan seingat saya di tingkat provinsi, di tingkat DPW gitu, sudah melakukan bedah visi misi kandidat, semua yang mendaftar diundang. Kemudian pada prosesnya ada aspirasi-aspirasi dari bawah, bagaimana kita bisa mendorong orang yang punya kemampuan di legislatif, tentu saja dalam hal ini Pak Andra Soni, dan juga kemampuan di eksekutif ada Pak Dimyati. Dalam konteks itulah ini kita anggap pasangan yang cukup komplit dan lengkap untuk bisa kemudian meyakinkan rakyat Banten agar terpilih nanti di Pilkada 2024 mendatang. Situasi-situasi itulah yang kemudian kita aspirasi-aspirasi dari bawah, dorongan itu, DPP menangkap aspirasi itu dan kelengkapan-kelengkapan ditambah. Andra Soni ini kan tokoh muda di Banten, jadi ketua DPRD, dengan jejak rekam itulah yang kita nilai, gitu Mas Egan. Bagaimana dengan elektabilitas, Bang Jakfar? Bisa tidak kemudian mengalahkan elektabilitas Airin Rahmidiani? Faktor elektabilitas tentu menjadi hitungan, tapi bagaimana kita melihat bahwa elektabilitas itu lahir dari kerja-kerja kampanye, dari kerja-kerja nanti di grassroots, bagaimana pasangan ini bergerak setelah cukup partai. Hari ini menurut saya sudah cukup dukungan partainya, mereka akan segera turun ke bawah, melakukan konsolidasi dan juga melakukan sosialisasi awal, menawarkan gagasan-gagasan. Kita tahu kan Banten ini nempel di Jakarta gitu ya, nempel di Jakarta, kemudian juga ada terbagi dua, ada daerah industri, ada daerah pedesaan. Bagaimana mereka berdua melakukan itu, menurut saya sih nanti dalam waktu dekat, mungkin survei berikutnya elektabilitas akan naik dan akan semakin tinggi dan bisa bersaing untuk Pilkada 2024. Itu Mas Kevin Egan. Baik, sambil menunggu Bang Doli, saya ke Mas Umam. Mas Umam, kenapa seorang Airin Rahmidiani yang memiliki elektabilitas tinggi ini seakan sulit untuk mendapatkan dukungan dari partai politik lain begitu? Sedangkan calon dari Partai Gerindra dan kemudian Partai Nasdem, P3 dan PKB ini kemudian justru malah mengusung Andra Soni. Menurut Anda kenapa? Iya, sepertinya memang ada dinamika yang cukup sensitif, khususnya dalam konteks lokalitas politik Banten. Kalau misal kemudian kita cermati, menurut informasi spekulatif yang berkembang, memang ada sejumlah komunikasi elit yang tampaknya betul-betul di luar ekspektasi. Karena bagaimanapun juga selama ini memang Bu Airin dianggap memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi dan juga cukup prospektif untuk memenangkan pertarungan di level Banten. Tetapi kemudian ketika elemen yang kemudian diharapkan akan siap untuk menjadi pendamping Bu Airin, tampaknya mendapatkan penolakan yang justru itu betul-betul di luar kalkulasi politik yang ada. Nah, ini yang kemudian menciptakan faksionalisme di dalam kekuatan partai, terutama di level Koalisi Indonesia Maju.
kalau misal kita cermati, benturan ini secara lebih spesifik terjadi antara Partai Golkar dan juga Partai Gerindra, yang mana masing-masing sebenarnya memiliki harapan untuk bersama, tetapi karena ada titik kepentingan yang kemudian tidak bisa bersatu, di mana di skema awal Bu Airin diharapkan menjadi posisi calon gubernur, kemudian dari Gerindra, Pak Andra Soni kemudian diharapkan menjadi calon wakil gubernur, tetapi aspirasi ini tampaknya kemudian bertepuk sebelah tangan, maka kemudian ini menggumpalkan emosi, sekaligus juga ego yang terpantik, sekaligus juga kemudian menjadi titik momentum konsolidasi bagi kekuatan baru sebagai penantang dari kekuatan yang selama ini cukup terjaga. Nah, maka kemudian kalau misal Gerindra bersama kemudian partai-partai yang lain cukup solid, maka ini bisa dibaca sebagai sebuah upaya untuk melakukan perlawanan secara terbuka terhadap dominasi kekuatan politik lokal, karena per hari ini Banten cukup identik dengan kekuatan patronase, terutama dari keluarga-keluarga tertentu. Dan kalau misal kemudian ini betul nanti akan terbentuk dua kekuatan, Airin versus gerbong kekuatan yang diusung oleh Partai Gerindra, maka kemudian ini akan menjadi sebuah pertaruhan sekaligus pertarungan yang cukup sengit di sana. Nah, di level ini yang tampaknya ada lokalitas dan juga isu-isu sensitif yang tampaknya menjadi perhatian elit, sehingga kemudian menciptakan faksionalisme yang cukup akut dan kemudian berkembang sampai saat ini menjadi gerbong yang berbeda. Mas Umam, perbedaan pilihan antara Partai Golkar dan kemudian Partai Gerindra kan tidak hanya di Banten saja, juga terlihat di Jawa Barat. Tapi kenapa kemudian di Banten ini cepat sekali begitu kemudian diumumkan, Mas Umam? Iya, sebenarnya lagi-lagi memang ada dua titik yang kemudian terjadi konvergensi. Di satu sisi tentu aspirasi dari publik di akar rumput tentu menjadi faktor utama, tetapi di saat yang sama aspirasi dari akar rumput itu akan ditentukan juga oleh bagaimana kemudian respon dari elit. Nah, di level elit ini tampaknya ada elemen kekuatan tertentu, let's say misalnya yang cukup terlihat misalnya dari Partai Gerindra, ada sejumlah elit yang memang memiliki kepentingan cukup besar karena memang dapilnya juga berasal dari Banten, yang tentu berkepentingan untuk menjaga dominasi dan juga kekuatan politik di akar rumput. Dan ini akan menentukan bagaimana kontestasi ke depan. Dalam konteks ini misalnya Pak Dasko, yang juga dianggap cukup menentukan dalam dinamika politik di sejumlah momentum besar dalam koalisi Indonesia Maju, ketika kemudian jagonya tidak terakomodir dalam konteks penciptaan koalisi ini, maka tampaknya ada ketersinggungan ego yang kemudian menjadi titik faksionalisme dalam konteks koalisi Indonesia Maju itu sendiri dalam konteks level lokal di Banten. Nah, maka aspek-aspek lokalitas ini memang tidak mudah untuk dikelola dan akan selalu ada friksi-friksi, meskipun tentu dalam konteks besar koalisi tetap dianggap sebagai sebuah fenomena yang wajar. Tetapi bagaimanapun juga tadi antara aspirasi di akar rumput dan juga bagaimana kepentingan elit, kalau misal kemudian tidak terjadi titik temu, disitulah kemudian titik perbedaan akan terjadi dalam konteks pertarungan di pilkada yang akan datang. Bang Jafar menyatukan ego tadi yang disampaikan oleh Mas Umam tadi dalam gabungan partai politik koalisi pendukung Andra Soni itu bagaimana caranya, Bang Jafar? Begini, Mas Kevin Egan, kita kan tidak bisa masuk pada hal-hal subjektif gitu ya, atau apa yang disampaikan Mas Umam tentang informasi-informasi rumor. Saya mau masuk, titik tumpu dari pilkada itu adalah kandidat. Nah, kandidatlah yang kemudian menjahit bagaimana partai-partai bisa bekerja bersama, bisa kerjasama dengan dirinya untuk melakukan akselerasi, meningkatkan keterkenalan, meningkatkan elektabilitas, meningkatkan akseptabilitas, dan lain-lainnya. Titik tumpunya itu di kandidat. Nah, dua kandidat ini, terutama Andra Soni dan Pak Dimyati, adalah dua kandidat yang memiliki latar belakang sangat mudah berkomunikasi dengan seluruh kelompok di Banten. Itu bisa kita cek nanti bagaimana Pak Andra Soni umpamanya sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung hari ini bisa berkomunikasi dengan lintas partai dan lintas sektoral, lintas aktor, lintas kepentingan, dan juga lintas kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas di Banten. Sehingga
kita lihat saja bagaimana proses dia selama ini jadi ketua DPRD sangat berjalan mulus ya menurut kita. Begitu juga Pak Dimyati punya kemampuan untuk melakukan komunikasi itu. Jadi kita tidak pernah merasa ragu bahwa proses ini akan terjadi faksionalisasi di kemudian hari, tidak. Bahwa ada kepentingan-kepentingan dalam hal ini tentu saja wajar. Maka kemudian itulah yang menjadi ruang dialog, menjadi tugas-tugas Pak Andra Soni dan Pak Dimyati nanti melakukan manajemen sehingga partai-partai ini bisa kerja maksimal dalam proses pemenangan. Itu Mas Kevin. Baik. Ya, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Bang Jakfar. Bang Jakfar, Partai Nasdem memiliki figur Wahidin Halim, mantan Gubernur Banten. Sejauh mana kemudian figur Wahidin Halim ini akan dilibatkan dalam memenangkan Andra Soni ke depannya? Yang pertama, Pak Wahidin Halim dalam 5 tahun ini memimpin Banten, menurut kita cukup sukses ya. Itu kemudian ditambah dengan ketika dia maju DPR RI, tingkat keterpilihannya masih bagus, masih langsung terpilih gitu ya. Dari yang saya ketahui waktu bertemu Pak Andra Soni dan Pak Wahidin Halim di DPP Partai Nasdem sebelum penyerahan rekom itu, ini adalah dua tokoh yang sangat akrab gitu. Mereka di ruang kita itu gambar yang sedang membagikan rekom, mereka bisa bercanda, bisa segala macam, sedang merencanakan bagaimana caranya membagi tugas sehingga proses pemenangan ini menjadi tanggung jawab bersama dan jauh lebih ringan dari pilkada-pilkada sebelumnya. Jadi pelibatan Pak Wahidin tentu saja akan besar dalam hal ini. Kenapa? Pak Wahidin adalah tokoh senior dari Banten, sebelum menjadi gubernur juga pernah menjadi anggota DPR RI berkali-kali, sudah melampaui seluruh proses untuk bisa menjadi bagian dari proses pemenangan Andra Soni. Itu menurut saya dan akan besar perannya dalam proses pemenangan nanti, Kakak Mas Kevin Kegat. Baik, Mas Umam, kalau kita bicara mengenai wilayah Banten ini, dikenal wilayah Banten ini merupakan wilayah kekuasaan dari keluarga-keluarga tertentu. Nah, apakah kemudian memang ini yang menjadi faktor kunci kemenangan dalam wilayah Banten ini menurut Anda, Mas Umam? Ya, memang kalau misalnya kita cermati dari beberapa studi kasus, termasuk juga sejumlah penelitian yang selama ini fokus dalam konteks pilkada atau perebutan kekuasaan di lokal Banten, memang cukup dipengaruhi oleh dinamika politik dinasti yang memiliki akar politik yang kuat, akar kultural yang kuat, sekaligus juga dengan kekuatan akar politik itu kemudian juga memiliki penguasaan secara logistik yang juga cukup memadai dalam konteks pertarungan lokal. Nah, ini yang kemudian seringkali menjadi faktor yang cukup menentukan di dalam konteks kemenangan pertarungan pilkada di tingkat Banten. Meskipun kalau misal kemudian ini terjadi, let's say terjadi kemudian tercipta dua gerbong besar. Di dalam satu sisi Bu Airin, di mana kemudian menjadi representasi dari salah satu klan tertentu yang dulu cukup identik dengan Pak Haji Hasan misalnya. Kemudian di sisi yang lain, meskipun Pak Andra Soni barangkali tidak masuk dalam satu klan tertentu, tapi Pak Natakusuma, saya pikir itu adalah bagian dari elemen yang selama ini juga memiliki akar dinasti yang cukup kuat. Artinya bahwa di satu sisi ini barangkali menjadi sebuah catatan demokrasi, tetapi dalam konteks pertarungan politik praktis, seringkali hal ini cukup menentukan kemenangan di level pertarungan lokal. Nah, tinggal kemudian masing-masing seberapa memiliki penguasaan. Karena kalau misal kita cermati, tentu basis pemilihnya juga cukup beragam. Natakusuma sendiri tentu memiliki basis penguasaan yang cukup besar di wilayah Pandeglang, kemudian Lebak, sementara dari keluarga Bu Airin sendiri dengan sebaran masing-masing kekuatan berada di Tangerang Selatan, kemudian di Tangerang sendiri, dan beberapa wilayah di Serang. Maka kemudian kalau misal kita cermati dalam konteks ini akan cukup kompetitif, terlebih jika kemudian mesin politik betul-betul mampu bekerja secara optimal. Apalagi kalau misal kemudian betul Pak Andra Soni dan juga Natakusuma mendapatkan dukungan yang signifikan dari sejumlah partai yang tampaknya akhirnya tidak ikut dalam gerbong besar yang semula diharapkan bersama Bu Airin, maka ini akan menjadi sebuah perlawanan secara terbuka terhadap dominasi kekuatan politik dinasti yang selama ini cukup
kuat dalam satu sisi di bawah naungan nama Bu Airin dan keluarga besarnya. Ya, Mas Umam, tapi gerbong besar ini bisa menjamin kemenangan tidak melawan keluarga Airin Rahmindia ini menurut Anda? Ya, memang ada cukup banyak faktor-faktor yang menentukan, mulai dari elektabilitas personal, kemudian faktor infrastruktur politik, infrastruktur non-politik, kemudian dari faktor logistik, kemudian aspek ideologis, aspek kultural, dan sebagainya. Kalau misal kemudian dilihat dari aspek political culture yang berkembang di Banten, memang aspek dinasti dalam konteks ini adalah politik patronase memang selama ini cukup menentukan di level Banten. Tetapi itu tidak menjadi sebuah faktor yang akan selalu mendominasi karena akan ditentukan oleh dinamika politik yang lain. Terutama bagaimana kemudian stakeholders yang lain akan memberikan dukungan, kemudian kapasitas logistiknya antara satu pilkada dengan pilkada yang selanjutnya tentu juga berbeda, dan akumulasi kekuatannya juga seringkali mengalami ups and down, naik dan turun. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian akan menjadi sebuah pertaruhan. Tetapi kalau misal Bu Airin kemudian didukung oleh PDIP, itu adalah dua kekuatan partai besar di Banten. Tetapi kalau misal kemudian penantangnya mampu mengakumulasi kekuatan partai-partai kelas menengah, tetapi dalam jumlah yang cukup signifikan, maka kemudian dari infrastruktur politiknya juga akan tercipta mesin pemenangan yang jauh lebih efektif juga. Nah, di sini yang kemudian akan kita cermati, apakah masing-masing cukup disiplin misalnya dalam berkampanye, ataukah barangkali ada slip of tongue, ada situasi yang justru membuat sangat berbeda dalam konteks ekspektasi dan juga target kemenangan ke depan. Maka akan ditentukan oleh kompleksitas faktor-faktor tersebut. Ya, oke, baik. Bang Jafar, karena kemudian faktor keluarga itu bukan faktor utama, lalu kemudian dari Partai Nasdem sendiri untuk memenangkan Anderson ini seperti apa nanti strategi ke depan? Yang pertama tentu saja kita punya 3 anggota DPR RI di Banten dari 3 dapil, kita punya 10 anggota DPRD provinsi tambah dengan anggota-anggota DPRD tingkat kabupaten, itu adalah kekuatan yang kita miliki di luar struktur partai ya. Kenapa saya bicara itu? Yang pertama, itulah yang terbukti yang baru saja mampu melewati pemilu dan bisa terpilih. Artinya ada mandat rakyat, ada kepercayaan rakyat terhadap mereka. Dan mereka juga bisa meyakinkan rakyat kemudian dalam proses berikutnya mengajak pemilihnya untuk bisa bersama-sama memilih pasangan yang diusung oleh Partai Nasdem beserta Partai Gerindra dan partai lain-lainnya. Itu yang pertama. Strategi yang lain tentu saja dalam waktu dekat kita akan bersama-sama duduk dengan partai koalisi untuk merancang bagaimana mengejar elektabilitas secara cepat dengan turun ke rakyat, dengan memberikan program-program alternatif program yang selama ini sudah berjalan baik, bagaimana kelanjutannya, karena sebelumnya adalah gubernurnya Pak Wahidin Halim, tentu saja ada keberlanjutan, ada juga hal-hal yang kita perlu perbaiki sehingga bisa menyentuh dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pandangan mata. Kalau daerah Banten 3, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang kan itu bisa dilihat, tapi kalau Lebak di ujung dan lain-lain, mungkin kita akan merancang banyak sekali agenda-agenda bersama dan program-program bersama yang akan ditawarkan ke rakyat Banten sehingga bisa memberikan perbedaan yang cukup jauh dengan kandidat yang lain nantinya. Itu sementara yang sedang kita rencanakan duduk bersama di tingkat Partai Nasdem, dan setelah ini tentu akan bersama-sama dengan partai pengusung Andra Soni dan Dimyati. Itu Mas Kevin. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti siapa yang kemudian akan betul-betul berlaga dalam Pilgub Banten. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Bang Jafar telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.